Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan sampai saat sekarang ini. Salawat beringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad SAW dengan lantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Ermawita MSI dan Ibu Zahratul Azizah SPD MPD dan teman-teman yang sedang menyaksikan video kami saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tahapan komunikasi persuasi. Saya beranggotakan saya sendiri, yaitu Ginadi Aulia, NIM 2100549, dan rekan saya Genta Dwi Sukma, NIM 2100548. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita memulai diskusi saat ini, presentasi saat ini. Pembacaan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya kepada Genta, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi dari kelompok kami yang berjudul tahapan komunikasi persuasi. Yang pertama, pengertian komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Burgon dan Hafner mengartikan komunikasi persuasif sebagai proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain agar menyesuaikan pendapat dan keinginan komunikator. Yang kedua, proses komunikasi yang mengajak atau membujuk orang lain dengan tujuan mengubah sikap, keyakinan, dan pendapat sesuai keinginan komunikator dengan tanpa unsur ancaman atau paksaan. Yang kedua, tahapan komunikasi persuasi menurut Alfonso. Yang pertama, menginformasikan. Proses memberikan informasi sesuai dengan data yang sebenarnya. Informasi harus dipersiapkan dan dikemas menjadi pesan yang menarik bagi komunikan. Dua, menjelaskan. Proses memberikan gambaran yang lebih detail dari informasi atau pesan atau objek yang disampaikan tersebut sehingga menjadi lengkap. Yang ketiga, meyakinkan. Proses pembentukan atau mengubah persepsi komunikan sehingga memiliki penilaian yang positif terhadap pesan yang disampaikan. Yang keempat, membujuk. Proses untuk mengajak komunikan untuk mau mengikuti atau melakukan sesuatu sesuai dengan pesan yang disampaikan. Yang kelima, mendapat persetujuan atau komitmen. Merupakan tahap akhir dari komunikasi persuasif di mana pada akhirnya komunikan setuju dan mengatakan ya dan memutuskan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya, 4 tahap komunikasi persuasif menurut Forsyth pada tahun 1993. Yang pertama, permulaan. Saat kita bermaksud untuk meneruskan, kita harus memilih dan memakai tata krama dengan hati-hati dalam permulaan berkomunikasi. Untuk itu, ada teknik-teknik yang dapat kita gunakan adalah yang A, perilaku secara umum, B, pertanyaan dan observasi, C, ucapan pujian, yang D, niat baik dan reputasi. Di dalam reputasi ini ada 4 cara untuk mengetahui apa yang penting bagi lawan bicara, yakni yang pertama, berpikir, mendengar, melihat, dan mengambil keputusan. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, cara mengajukan pertanyaan. Yang keempat, perpaduan pertanyaan dengan pertanyaan. Yang kedua,
memaparkan ide secara persuasif. Di dalam memaparkan ide secara persuasif, terdiri atas 3 poin yang berarti harus menganggap ide itu menarik. Itu meyakinkan dan dapat mengerti. Berikut cara memaparkan ide secara persuasif adalah menjadikan ide-ide dapat dipahami. Untuk memastikan bahwa ide-ide mempunyai kesempatan terbaik untuk diterima atau dengan antusias, maka kita perlu mengingat sejumlah cara yang dapat mengingatkan pemahaman. Yang kedua, menjadikan ide menarik. Mengapa kita harus menciptakan atau menjadikan ide itu menarik? Karena di dalam komunikasi persuasif, ide yang menarik itu penting karena untuk mempengaruhi komunikan agar komunikan tersebut tertarik dengan apa yang komunikator bicarakan. Yang ketiga, menjadikan ide meyakinkan. Dalam hal ini ada 3 cara untuk menjadikan ide ini meyakinkan. Yang pertama, memberitahu orang apa yang perlu mereka lakukan dan bagaimana cara melakukan agar mendapat keuntungan. Yang kedua, menyebutkan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengutip contoh-contohnya. Baiklah, sampai di sini pembacaan materi dari saya serahkan kepada rekan saya. Gina. Baiklah, terima kasih kepada Genta sudah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi berikutnya yang akan saya sampaikan yaitu tahap yang ketiga, menangani bantahan. Berikutnya, kita akan melihat penanganan bantahan secara terinci. Pertama, kita akan melihat mengapa bantahan itu timbul. Kedua, kita akan mengetahui bagaimana mengendalikannya bila timbul. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari teknik-teknik tertentu untuk menangani berbagai jenis bantahan. Yang pertama, mengapa timbul bantahan? Alasan mengapa bantahan itu timbul adalah 1, tidak mengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua, terlalu cepat menawarkan ide. Yang ketiga, berbicara tentang ciri-ciri dan bukan keuntungan. Yang keempat, keuntungan yang dikemukakan terlalu umum atau terlalu banyak. Yang kelima, gagal dalam mendapatkan atau mengenali umpan balik. Yang kedua, bagaimana cara mengontrolnya? Hal pertama yang perlu diketahui adalah bahwa kebanyakan bantahan mempunyai dasar emosional dan rasional. Secara emosional, orang yang dapat menjadi defensif atau agresif. Secara rasional, orang membutuhkan jawaban yang logis terhadap bantahan tertentu yang sudah diutarakannya. Untuk dapat mengontrolnya dengan baik, perlu menangani sesi emosional dan rasional secara terpisah dan berurutan. Mengendalikan diri cukup mudah bila kita menempatkan diri pada posisi orang tersebut. Pada saat ia mengemukakan kelemahan di dalam tawarannya, bila kita berperan sebagai dia, tentu kita ingin agar kita mendengarkan pokok pandangan kita, mempertimbangkannya, dan menyadari bahwa pokok yang diajukan memang masuk akal, bahkan sebelumnya dia menjawabnya. Yang keempat, keputusan untuk bertindak. Meminta persetujuan tidak berarti menyebabkan terjadinya persetujuan, melainkan hanya mengungkapkan hasrat untuk disetujui dan keinginan untuk ditolak. Akan tetapi, sekalipun hasrat tersebut itu tinggi, komitmen positif belum tentu terjadi. Sama seperti orang mungkin ingin memberikan komitmen, namun komitmen itu sendiri ada beberapa bentuk dan ternyata tidak menghendaki bentuk tertentu. Dalam situasi seperti inilah keterampilan kita diuji untuk dapat mendorong niat bertindak. Meskipun demikian, pada semua kasus, komunikator yang berhasil tahu bahwa manusia bertindak karena ingin memenuhi kebutuhan yang dia rasakan. Oleh karenanya, mereka berkonsentrasi pada keuntungan yang dapat diberikan oleh keputusan yang positif dan bukan oleh keputusan itu sendiri. Dalam keputusan untuk bertindak, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai tanda-tanda persetujuan. Seringkali bila seseorang memberikan persetujuan, mereka mengambil resiko. Mereka tidak yakin apakah mereka melakukan tindakan yang benar. Jadi, kita sebagai komunikator dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka
sebagai komunikan pada tahap ini dengan senantiasa menekankan keuntungannya. Kalau tidak, komunikator hanya tinggal bertanya. Sesungguhnya tahap ini bisa kita hindari. Kemudian ada saat-saat yang terasa canggung pada waktu kita mempelajari tahap ini, yakni di saat kita tidak bisa berkata apa-apa lagi kecuali meminta persetujuan. Satu-satunya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana cara yang benar untuk mengajukan pertanyaan. Berikut ini adalah sejumlah pendekatan yang berbeda untuk persetujuan adalah 1. Permintaan langsung. Di dalam permintaan langsung ini dianalogikan kepada seseorang sekretaris dapat menggunakan cara ini terhadap atasannya yang suka mengambil keputusan. Yang kedua, perintah. Sebagian orang merasa sulit untuk mengambil keputusan atau mereka menghormati penilaian kita dan lebih responsif terhadap bentuk perintah daripada permintaan. Dalam hal ini pernah dikaitkan dengan keuntungan. Yang ketiga, manfaat langsung. Ada situasi di mana dengan bertindak cepat kita dapat meraih keuntungan, sementara penundaan dapat menyebabkan masalah cukup besar. Bila hal ini terjadi, kita dapat menggunakan pendekatan-pendekatan manfaat segera untuk mendorong mereka agar segera mengambil keputusan. Yang keempat, alternatif. Terkadang kita menyadari bahwa ada sejumlah pilihan, sebagian besar di antaranya dapat diterima oleh kita. Dengan menawarkan alternatif ini, kita memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk menentukan pilihan yang disukainya. Berikutnya yang kelima, referensi pihak ketiga. Selama diskusi, kita mungkin menemukan apakah lawan bicara tertarik atau merasa yakin oleh kenyataan bahwa organisasi atau individu lain yang dia hormati telah merasakan manfaat dari rekomendasi kita. Bila demikian, kita dapat mengajukan pertanyaan akhir dengan memakai salah satu cara yang tadi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.